Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Pada awal video kita akan bahas tentang IHSG dulu. Setelah itu kita akan melihat ada 4 saham yang kiranya menarik untuk kita perhatikan bersama pada hari ini. Untuk IHSG hari ini ditutup cukup positif ya teman-teman, mengalami kenaikan plus 0,35% walaupun ditutup dengan candle merah. Candle merah sendiri terjadi karena close-nya berada di bawah daripada area open, di mana opennya di 6.804 dan close-nya di 6.799. Kalau kita lihat bersama bahwa IHSG sendiri hari ini terlihat gap up ya, di mana high pada hari kemarin di hari Rabu tanggal 8 Maret, high-nya berada di 6.776 dan pada hari ini low-nya ada di 6.794. Jadi ada gap up yang lumayan. Dan sebenarnya ketika bisa close di atas area 6.800 cukup bagus untuk IHSG karena ada potensi kembali untuk menguat. Tetapi dengan close di bawah area 6.800 walaupun tipis, ada potensi untuk kembali menutup area gap. Dan untuk area supportnya kita bisa gunakan area daripada Fibonacci yaitu di 6.761. Dan bisa kita lihat bersama bahwa di sini ada tanda panah ke bawah. Tanda panah ini adalah area penurunan daripada sideways yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Ketika jebol area 6.800, maka ada potensi turun sebesar area sideways-nya. Walaupun memang tidak ada yang bisa memastikan bahwa area penurunannya akan tercapai. Tapi kita bisa lihat bahwa ada potensi ke arah sana, walaupun memang bisa aja ternyata nggak turun sampai ke area 6.646, bahkan bisa langsung rebound kembali. Jadi silakan teman-teman perhatikan kalau misalnya IHSG-nya turun, untuk saham-saham yang dikasih kesempatan buy on weakness, boleh buy on weakness sesuai dengan trading plan masing-masing. Kalau kita lihat transaksi hari ini, masih belum terlalu besar ya teman-teman, sekitar 8,5 triliun saja. Dan kalau kita lihat hari ini asing tercatat melakukan belanja 531,99 miliar. Dengan 5 saham utama yang dibeli hari ini adalah Bank Mandiri, Bank BNI, Telkom, ASI, dan BBRI. Bisa kita lihat bersama bahwa dari 5 saham utama yang dibeli oleh asing atau 5 saham tertinggi, 3 diantaranya adalah perbankan. Kondisi ini yang membuat IHSG sempat loncat tadi pagi karena Bank Mandirinya naik, Bank BNI-nya naik, serta Bank BRI-nya minus tipis ya teman-teman. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah saham Bank BNI. Saham Bank BNI hari ini ditutup mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam satu hari sektor perbankan. Dalam hari ini Bank BNI naik 3,1%. Bahkan high-nya sempat menyentuh area 9.225 sebelum akhirnya closing-nya turun sedikit ke area 9.150. Bank BNI sendiri bisa kita lihat ketika jebol 9.050 sebenarnya area ini sudah terkonfirmasi double top. Dengan volume penurunannya juga besar, kita melihat bahwa ada potensi turun ke 8.425. Tetapi memang analisa boleh kita lakukan, pola boleh terlihat, tetapi memang market yang akan menentukan ya teman-teman. Dengan gap up bahkan naik 3,1%, sementara ini pola double topnya menjadi terbantahkan atau terbatalkan.
Dan ada potensi untuk Bank BNI kalau misalnya dikasih kesempatan koreksi bisa nutup area gapnya. Opennya di 9.000 dan pada kemarin closingnya itu di high di area 8875. Jadi kalau kita lihat dari area 9.000 sampai kisaran area 8875, area ini bisa kita jadikan area support 1. Dan untuk area support 2 daripada Bank BNI, kita bisa gunakan area 8.750. Dan ada sedikit hal yang menarik teman-teman kalau misalnya kita zoom in sedikit ke time frame yang lebih kecil. Di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa ketika turun memang jebol dari area 9050. Yang menarik adalah volumenya cenderung mengecil. Bahkan pada beberapa hari terakhir diisi dengan doji dan juga candle hijau yang didukung juga dengan asing net buy. Jadi harusnya kalau ada koreksi bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness, setidaknya nutup area gap di kisaran 8.875. Jadi silahkan teman-teman pantau untuk Bank BNI, kalau dikasih kesempatan koreksi cukup menarik untuk buy on weakness. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah DRMA, salah satu saham yang mengalami kenaikan signifikan beberapa waktu terakhir. Bisa kita lihat bersama, hari ini kembali naik 7,19%. Sudah kembali berhasil mencetak all time high ya, di mana area all time high sebelumnya itu berada di sini ya teman-teman. Kurang lebih berada di kisaran area 855 dan hari ini sudah terbreakout, yang artinya ada potensi untuk kembali menguat bagi saham DRMA. Karena bisa kita lihat dari sisi volume juga terus volumenya besar ya teman-teman. Dan kalau misalnya kita hapus dulu analisa yang sebelumnya, ataupun tidak usah kita hapus, tapi kita bisa lihat bersama bahwa target 715 udah tercapai. Di sini ada rounding bottom dengan breakout 690. 690-nya juga targetnya sudah tercapai di 820. Dan yang berikutnya continuation pattern-nya menjadi rounding bottom yang lebih besar dengan area neckline di 750. Kita akan lihat bersama untuk potensi kenaikannya. Kita ukur dari bottom yang ada di bawah 560 sampai ke area 750. Lalu kita letakkan di atas area breakout-nya. Ada potensi untuk tercapai ya teman-teman. Di mana ada potensi untuk tercapai setidaknya menuju ke kisaran area 950. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness sebenarnya bisa gunakan area 855 sampai kisaran area 830 untuk kesempatan bisa buy on weakness. Dan sekali lagi, pola besar yang terbentuk adalah rounding bottom kembali ketika berhasil breakout, yang artinya benar-benar sky is the limit. Karena kalau kita ukur saja teman-teman dari area bottom yang ada di bawah 560 sampai area all time high-nya di 855, tentu ada potensi untuk naik jauh lebih tinggi. Di sini kita lihat bahwa ada potensi naik ke kisaran 1160. Jadi sebenarnya kalau dikasih kesempatan koreksi sampai area 820 ataupun 830 menjadi kesempatan yang menarik untuk buy on weakness. Silahkan dipantau juga kalau misalnya turun sampai area support. Dengan volume yang cenderung kecil sangat menarik untuk teman-teman bisa manfaatkan buy on weakness. Karena DRMA ini uptrend, dan selain uptrend, saham ini juga sudah berhasil mencetak new all time high. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah PNBN.
Saham PNBN hari ini ditutup doji ya teman-teman, di mana mengalami kenaikan 1,68%. Hari ini terlihat PNBN gagal breakout dari area 1570. Bisa kita lihat bersama bahwa secara pattern ada potensi membentuk ascending triangle. Kalau misalnya setelah breakout 1570 tentu juga harus bisa breakout dari 1645. Karena bisa kita lihat bersama area 1645 sudah beberapa kali dicoba ya teman-teman. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Waktu itu dicoba 6 kali, gagal breakout dan akhirnya koreksi. Kalau teman-teman mau buy on weakness, bisa gunakan area support yang ada di sini 1480 sampai kisaran area 1425. Kita akan tuliskan di sini untuk area supportnya 1480 sampai 1425. Ini merupakan area yang cukup menarik untuk bisa buy on weakness. Selain daripada itu adalah area support, bisa teman-teman lihat bersama itu adalah area trend line. Jadi kita harapkan kalau dikasih kesempatan koreksi sampai area tersebut dengan low volume bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Kalau ternyata area tersebut gagal menahan dan ternyata jebol dari area trend line, kita akan pantau di kisaran 1370. Jadi silahkan teman-teman pantau kedua area support yang ada, baik di 1370 atau 1480 sampai 1425. Kalau bisa breakout dari 1570 ada potensi menuju ke 1645. Dan kalau misalnya bisa berhasil breakout dari 1645, tentu ada potensi untuk lanjut naik setidaknya menuju ke area 2000-an. PNBN sendiri tercatat mengalami penurunan yang cukup dalam beberapa waktu yang lalu dari area 2795 turun sampai 1200, artinya lebih dari 50% penurunan PNBN. Jadi kalau bisa naik lagi merupakan kesempatan yang menarik untuk ikut membeli saham PNBN. Saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah MDKA. Saham MDKA hari ini candlenya inside bar ya teman-teman, dengan kenaikan 0,98% setelah pada perdagangan kemarin berhasil menyentuh area low di 4000. Kalau kita zoom out sedikit di time frame weekly, sebenarnya teman-teman bisa lihat bahwa ascending triangle-nya menjadi batal dan bahkan area supportnya di 4440 tertembus. Beberapa waktu yang lalu kita sempat melihat sebuah analisa yang kita lakukan bahwa terdapat descending triangle dengan neckline berada di area 4500. Sempat ada potensi kembali menguat ya teman-teman, setelah jebol ada potensi menguat, sempat naik sampai 4670, tapi sayangnya pada minggu ini kembali mengalami penurunan, bahkan menyelesaikan target penurunan menuju ke area 4000. Jadi bisa kita lihat bersama bahwa area penurunan daripada descending triangle ada di area support 4110 sampai area 4000. Dan kalau memang mampu bertahan di atas area 4000, ini bisa kita gunakan sebagai kesempatan buy on weakness dengan cut loss di bawah area 4000. Karena bisa teman-teman lihat sendiri bahwa kalau misalnya bisa bertahan di atas area 4000 serta bertahan di area 4140, maka itu artinya MDKA masih mampu bertahan di atas daripada garis trend line-nya. Kalau ternyata jebol ataupun closing di bawah garis trend line, atau bahkan pada perdagangan esok mencetak new low lagi dari area 4000 sekarang, artinya bisa turun jauh lebih dalam, maka kita akan lihat perkembangannya pada perdagangan mendatang.
Area 4000 diharapkan mampu menahan MDKA selain area target penurunan daripada descending triangle. Area 4000 juga merupakan area trendline dan angka psikologis. Kalau ternyata jebol, kita akan pantau lagi di kemudian hari. Silahkan teman-teman pantau untuk area 4000 sebagai support daripada MDKA. Jadi pada video hari ini kita ada bahas 4 saham dan IHSG. Saham-saham yang kita bahas hari ini adalah Bank BNI, DRMA, MDKA, dan PNBN. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini. Bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan dilakukan cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.